pertama kalinya, Della Puspita, pesinetron berwajah ayu dan polos itu, menginjakan kaki di Pengadilan Negeri Bekasi. Didampingi Arman Wosi sang suami, Della datang memenuhi undangan pengadilan terkait polemik dugaan penipuan travel umroh. Lantas, benarkah Della sempat kesal hingga menolak untuk mediasi lantaran melihat ekspresi wajah pelaku seolah tiada rasa bersalah? Pertama ya ada gemesnya, ada deg-degannya karena pengalaman pertama kan. Terus ya ada sedihnya juga yang pasti, sedih lah kita kan. Gimana juga nyari musuh tuh gampang, nyari teman susah. Nggak nyangka ya bisa ditipu. Iya makanya, duit itu bisa membutakan semuanya ya. Jangan kan teman saudara aja bisa jadi musuh. Nggak ada rasa bersalah tuh. Ya aku nggak bisa membedakan ekspresi dia ya, karena kan ya mungkin karena lagi sakit atau gimana gitu ya. Jadi kan ekspresinya tuh kayak lempeng aja. Sejatinya, kasus dugaan penipuan umroh ini sudah cukup lama berlangsung. Selain batal menunaikan umroh, kerugian yang ditanggung Della pun mencapai ratusan juta. Sempat menghindar berkali-kali, akhirnya pelaku bersedia membayar kerugian Della dan keluarga dengan cara menyerahkan sebuah mobil sebagai jaminan. Namun yang membuat Della murka, pelaku justru melaporkan Della atas dugaan penggelapan mobil. Hal inilah yang memantik kemarahan Della. Ya, soal mobil. Intinya kita nih nggak mungkin ada di situ kalau dia nggak nipu gitu. Jadi kita nggak perlu bahas nyari kesalahan saya tentang mobil lah, menerima jaminan bukan pemilik segala macam. Kan awal mulai menyerahkan mobil itu kan dia kan, bukan saya. Jadi saya tuh nggak, sidik jari saya aja nggak ada di dalam mobil, semua mobil itu. Saking saya nggak ngerasa perlu. Tapi saya memang pada saat itu dia ngasih jaminan ya, namanya jaminan itu kan bukan memiliki. Jadi sementara dia kasih sampai waktu yang ditentukan, dia bayar, dia ambil jaminannya ya. Saya nggak perlu berpikir hal yang terlalu jauh. Menunggu itikat baik ya. Dengan itu. Gitu. Karena kan ini mohon maaf nih, kan peristiwa aku tuh udah pernah ngalami peristiwa sebelumnya. Aku tuh pernah daftar haji, akhirnya nggak jadi berangkat. Duitnya memang dibalikin, tapi sebulan, kalian pikir aja sebulan diangsur, itu duit 105 juta ya, itu buat DP. Sebulan dicicil 500.000, itu pun belum tentu setiap bulan dikasih. Kalau kita nggak nagih, kalau kita nggak sampai, aku tuh saking gemesnya capek banget nagih, sampai bikin story, Cak tolong itikat baiknya. Itu baru dia transfer, paling banyak banget itu transfer 2 juta. Terbayang ya bagaimana perasaan seorang Della Puspita yang harus setiap hari menagih hutang ya jatuhnya ya, dimana ini juga akhirnya membuat ia merasa ragu dan adanya tidak kepastian karena memang ketakutannya adalah terjadinya uang prestasi. Betul. Oleh karena itu memang apapun bisnisnya, baik itu mungkin dalam jasa atau mungkin juga jual beli barang, ini harus dijaga sekali yang namanya trust dari konsumen supaya memang ya bisnis kita ini emang lancar dan berkah. Betul sekali, undang-undang perlindungan konsumen kan sudah ada gitu ya, baik itu mau beli skincare atau mau beli misalnya simply untuk tur umroh dan travel, itu benar-benar kita sebagai konsumen harus melihat track record dari skincare tersebut. Betul. Atau misalnya travel umroh tersebut. Jadi semoga konsumen-konsumen di luar sana ya tetap dilindungi oleh negara ya. Betul, harus ada awareness juga ya dari Betul. konsumennya sendiri.